Baraku. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal dengan NIM 86. Lanjut toh. Saya Raisat Saya Ahmad Awad NIM 78. saya Muhammad Nabil Rashendria dengan NIM 47. saya Umar Ahmad Zaid Taqwa dengan NIM 92. Saya Janindra Jakanaya dengan NIM 94. Next. Next slide. Pembangunan moda transportasi kereta. Pembangunan moda transportasi kereta api adalah proses yang melibatkan perencanaan, konstruksi, dan pengoperasian jaringan kereta api yang dirancang untuk memberikan layanan transportasi efisien dan efektif bagi masyarakat. Kereta api berfungsi sebagai sarana transportasi yang dapat mengangkut banyak penumpang dan barang dalam satu waktu dengan menggunakan jalur rel yang khusus. Next. Tujuan pembangunan moda transportasi kereta untuk mengangkut penumpang dan barang secara massal. Yang pertama, mengurangi kemacetan lalu lintas. Kereta api dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan. Kedua, efektivitas waktu dan kecepatan. Kereta api sering menawarkan perjalanan yang lebih cepat, tepat waktu dibandingkan moda transportasi darat lainnya, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Yang ketiga, ramah lingkungan. Kereta api merupakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan bermotor karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Keempat, meningkatkan koneksivitas. Kereta api dapat menghubungkan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat lainnya, mempercepat mobilitas manusia dan barang antar daerah. Nah. 5. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sistem kereta api berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan ekonomi. 6. Meningkatkan kapasitas angkut. Kereta api memiliki kapasitas angkut yang besar, memungkinkan pengangkutan ratusan hingga ribuan penumpang atau ton barang dalam satu perjalanan. 7. Peningkatan keselamatan. Moda kereta cenderung lebih aman dibandingkan kendaraan darat lainnya, dengan risiko kecelakaan yang lebih kecil. 8. Pengurangan biaya logistik. Kereta api memungkinkan pengangkutan barang secara massal dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan moda transportasi lainnya, seperti truk atau pesawat. 9. Pengembangan sosial dan pariwisata. Kereta api juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan akses ke destinasi wisata, sehingga mendukung pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan jalur kereta api dapat meningkatkan mobilitas wisatawan serta memperkenalkan daerah-daerah baru kepada pengunjung. Next. Komponen struktur jalan rel. Struktur atas atau superstruktur. Struktur atas merupakan bagian dari jalan rel yang langsung berhubungan dengan pergerakan kereta api. Struktur bawah atau substruktur
Struktur bawah adalah bagian dari jalan rel yang berfungsi sebagai fondasi untuk mendukung struktur atas. Next. Komponen struktur atas atau superstruktur. Satu, rel. Rel adalah batang baja longitudinal yang memberikan tumpuan terhadap pergerakan roda kereta api. Rel harus memiliki kekakuan yang cukup untuk mendistribusikan beban dari lokomotif dan gerbong ke bantalan di bawahnya. Dua, bantalan sleeper atau T. Bantalan berfungsi untuk mendukung rel dan mendistribusikan beban dari rel ke lapisan balas di bawahnya. Bantalan dapat terbuat dari berbagai material, termasuk kayu, beton, atau besi. Tiga, penambat fastening system. Sistem penambat menghubungkan rel dengan bantalan. Jaga agar rel tetap pada posisinya dan mencegah pergerakan atau longitudinal. Jenis dan bentuk penambat bervariasi tergantung pada jenis bantalan yang digunakan. Kemudian ada komponen struktur bawah, yaitu balas. Balas adalah lapisan material granular yang terletak di bawah bantalan. Fungsinya adalah untuk menahan bantalan, mendistribusikan beban ke tanah dasar, serta memungkinkan drainase air agar tidak menggenang di sekitar bantalan. Yang kedua ada subbalas. Subbalas berada di bawah lapisan balas dan berfungsi sebagai tambahan dukungan, serta membantu dalam distribusi beban lebih lanjut ke tanah dasar. Yang ketiga ada tanah dasar atau subgrade. Tanah dasar adalah lapisan tanah asli yang telah dipadatkan dan diperbaiki untuk memberikan stabilitas tambahan bagi struktur jalan rel. Kualitas tanah dasar sangat penting untuk memastikan daya dukung yang memadai bagi seluruh sistem. Yang keempat ada tanah asli atau natural ground. Merupakan lapisan tanah di bawah subgrade yang berfungsi sebagai fondasi akhir untuk seluruh sistem jalan rel. Dan ini adalah gambar dari komponen jalan rel, yaitu ada bala shoulder, chase, rail track, struktur yang berisi rails dan sleepers, yang terus ada track foundation yang berisi balas dan subbalas, blanket atau opsional, dan ada subgrade. Dan ini komponen atas dan komponen bawah. Untuk di komponen atas itu ada sleeper, balas, slab, CI layer, dan concrete. Kemudian di lapisan bawah itu ada subbalas dan embankment, dan juga ground. Ini adalah gambar dari dekat atau gambar lebih detail mengenai rails, sleepers, dan balas layer. Rencana pengembangan transportasi kereta sebagai solusi transportasi di masa depan. Rencana pengembangan transportasi kereta sebagai solusi transportasi di masa depan bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Berikut beberapa rencana pengembangan kereta api di masa depan. 1. Rencana strategis atau Renstra 2025 sampai 2029 yang bertujuan menciptakan sistem transportasi kereta api yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Kedua, peluncuran kereta api Papandayan, Pangandaran, dan Malabar untuk meningkatkan konektivitas antar daerah.
3. Uji coba penerapan bahan bakar B40 untuk kereta api yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 4. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di 40 stasiun dan 2 balai jasa untuk mengurangi emisi karbon. Next. Berikut beberapa rencana pengembangan kereta api di masa depan. Yang keenam, pembangunan jaringan kereta api nasional. 7. Kereta cepat dan elektrivitas. 8. Integrasi moda transportasi. 9. Peningkatan layanan dan aksesibilitas. 10. Rencana mobilitas perkotaan berkelanjutan. 10. Pembangunan kereta api perkotaan. Next. Studi kasus. Pengembangan jalur ganda Gedebage Cicalengka. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lampung mengenai pengembangan jalur ganda kereta api antara Gedebage dan Cicalengka menunjukkan bahwa proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional kereta. Dengan penambahan frekuensi kereta, kapasitas perjalanan di jalur ini diperkirakan akan meningkat hingga 200% dari rata-rata 96,5 perjalanan menjadi 193,5 perjalanan per hari. Selain itu, analisis pola operasi menunjukkan bahwa jarak waktu antar kereta atau headway meningkat dari 9,5 menit menjadi 11 menit. Kemudian lebih banyak kereta beroperasi secara bersamaan tanpa mengurangi kualitas layanan. Aspek penunjang kereta api sebagai transportasi masa depan. 1. Kapasitas yang besar. Kereta api bisa terdiri dari 5 hingga 8 kereta yang dengan satu kereta memiliki kapasitas yang bervariasi, mulai dari 30 hingga 80 penumpang. Jika diperkirakan dalam sekali perjalanan kereta api bisa mengangkut lebih dari 300 penumpang. Dengan kapasitas ini, kereta api bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang ada di jalanan secara signifikan. Dengan itu, permasalahan kemacetan yang sering kita dengar di berbagai media bisa terselesaikan. Kedua, transportasi yang rendah emisi. Jika dibandingkan dengan moda transportasi populer lainnya seperti pesawat terbang, bus, dan kendaraan pribadi, kereta api menghasilkan emisi yang paling kecil. Emisi karbon monoksida yang dihasilkan oleh pesawat terbang biasanya mencapai 492,98 ton per tahun. Sangat jauh jika dibandingkan dengan kereta api yang hanya menghasilkan karbon monoksida 14,4 ton per tahun. 3. Keterhubungan antar wilayah. Kereta api dapat menghubungkan kota-kota besar dan daerah terpencil, memungkinkan mobilitas tinggi antar wilayah yang berbeda tanpa bergantungan pada bandara atau jalan raya yang padat. 4. Kecepatan dan keterjangkauan. Kereta api cepat seperti kereta cepat high speed train dapat bersaing dengan pesawat dalam hal kecepatan, namun dengan biaya operasional yang lebih rendah dan lebih sedikit batasan geografis. 5. Keamanan. Kereta api umumnya lebih aman dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti mobil atau pesawat. Tingkat kecelakaan kereta api lebih rendah dan infrastruktur yang terintegrasi meminimalkan resiko. Selanjutnya, kereta api berbasis energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan dalam sistem kereta api semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Kereta api berbasis energi terbarukan mengandalkan sumber energi yang dapat diperbarui, seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik untuk menggerakkan kereta. Keunggulan kereta api berbasis energi terbarukan. 1. Mengurangi jejak karbon. Kereta api yang menggunakan energi terbarukan seperti surya, angin, atau hidroelektrik mengurangi emisi CO2 dibandingkan dengan kereta api yang bergantung pada energi fosil. 2. Keberlanjutan.
Energi terbarukan sebagai sumber daya yang dapat diperbarui memungkinkan transportasi kereta api untuk tetap berjalan dalam jangka panjang tanpa menambah dampak negatif pada lingkungan. 3. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemanfaatan sumber energi terbarukan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka dan mahal. Kesimpulan, kereta api merupakan solusi transportasi massal yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Dengan kapasitas angkut besar, kereta api mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan konektivitas wilayah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur kereta api yang mencakup jalur ganda, elektrifikasi, dan integrasi moda transportasi menjadi langkah strategis untuk mobilitas yang berkelanjutan. Pemanfaatan energi terbarukan semakin memperkuat peran kereta api dalam mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada energi fosil, menjadikannya moda transportasi masa depan yang unggul. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.